Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah wudu. Ya, bab berwudu. Wudu secara bahasa atau etimolog itu diambil dari kata al-wudu bermakna al-wada'ah, yaitu kebersihan dan kesucian, keindahan, ya. Ini secara bahasa. Adapun secara syariat atau istilah, berwudu adalah menggunakan air pada 4 anggota wudu. Yang pertama wajah, ya. Kemudian kedua tangan, kepala dan kedua kaki dengan cara tertentu di dalam syariat yang telah diatur. Dan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang wudu itu adalah ibadah. Adapun hukum wudu ini ittifaqul ulama, ulama bersepakat semuanya. Hukumnya adalah wajib atas orang yang berhadas bila mereka hendak mengerjakan salat atau apa yang sehukum dengannya. Seperti tawaf dan hendak menyentuh mushaf Al-Quran. Adapun dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah berwudu bagi orang-orang yang hadas terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah." Wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ilas shalah. Apabila kalian hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian sampai ke siku, wamsahu birusikum, dan sapulah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai ke mata kaki. Wa in kuntum junuban fattahharu, apabila kalian dalam keadaan junub, fattahharu, maka bersucilah, mandilah, ya. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Wa in kuntum junuban fattahharu, apabila kalian junub, mandi besar, maka bersucilah dengan cara mandi besar. Wa in kuntum marda aw ala safar, apabila kalian, ya, dalam keadaan sakit atau sedang melakukan safar, perjalanan jauh, ya, aw jaa ahadum minkum, ya, minal ghaid, atau kalian datang ke WC atau tempat pembuangan air, ya, atau kakus, ya, aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan, falam tajidu ma'a, dan kalian tidak menemukan air, kata Allah, fatayammamu sha'idan thayyiba, maka hendaklah kalian bertayamum, ya, sha'idan thayyiba, dengan debu yang suci, yang baik. Famsahu biwujuhikum, dan basuhlah oleh kalian wajah kalian. Ini cara tayamum, ya. Wa aydikum minhu, dan kedua tangan kalian. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak ingin menyulitkan kalian. Walaki yuridu liyutahhirakum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak mensucikan kalian. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan menyempurnakan nikmatnya atas kalian.
la'allakum tashkurun, agar kalian senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah azanallah. Demikian Al-Qur'an surah Al-Maidah. Ya. Dan antum semua dapat menghafalnya di mushaf, ya, Al-Qur'an. Ayat yang ke-6 surah Al-Maidah ini. Yang menjelaskan tentang hukum serta gambaran berwudu sekilas, ya, secara global, ya, ketika kita berhadas dan yang sejenisnya. Dan juga dikuatkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam. Kata Rasulullah, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhur. Ya, la yaqbalullahu salat. Tidak diterima salat bighairi tuhur, tanpa bersuci. Wala sadaqatan min ghulul, dan tidak diterima sedekah dari hasil penggelapan, ghanimah, sebelum dibagikan, termasuk sedekah dari hasil korupsi tidak diterima. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ikhwah, sabda Nabi juga, la yaqbalullahu salah, tak diterima salat man ahdatsa hatta yatawadda, siapa di antara kalian yang berhadas hatta yatawadda, sampai kalian berwudu, bersuci. Adapun tata cara bersuci ini secara global telah disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah 6. Adapun secara lebih mendalamnya, kaifiyahnya, tata caranya, sunnah-sunnahnya, rukun-rukunnya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita akan membahasnya di episode-episode berikutnya. Dan dalam masalah ini ikhwan wa akhwati fillah azanillah, tidak dinukil, ya, dari seorang pun para ulama maupun kaum muslimin yang mereka berbeda pendapat akan hukum berwudu. Mereka ittifaq, bersepakat, ya, bahwa hukum wudu adalah wajib. Maka dengan penjelasan ini, ya, pensyariatan wudu menjadi tetap selama-lamanya, abadan, kecuali bila ada uzur, yakni sakit, ya, dan tidak boleh menyentuh air, maka bersuci dengan menggunakan debu. Dan telah diajarkan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 juga. Ini artinya persyariatan wudu telah tetap berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, wa ijma', dan berdasarkan ijma'. Maka ikhwan wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum ajmain. Adapun kepada siapa wudu itu diwajibkan, ya, maka jawabannya wudu ini diwajibkan kepada setiap kaum muslimin yang dewasa dan berakal. Yang dewasa dan berakal. Manakala mereka hendak melaksanakan solat dan apa-apa yang sehukum, yang serupa dengan makna solat itu. Seperti tawaf atau menyentuh mushaf Al-Quranul Karim. Adapun kapan waktu wudu itu wajib, maka tentu wajib bila waktu-waktu solat itu telah tiba. Ya, maka wajib berwudu, kemudian melaksanakan solat. Karena tadi ya, la yaqbalullahu shalah bighairi tuhur, tak diterima salat seorang hamba tanpa berwudu, tanpa bersuci. Maka ini jelas adalah penetapan hukum yang tetap dalam Al-Quran dan Al-Hadis serta ijma' para ulama. Di dalam bidang ini 4 mazhab, ya, dan mazhab-mazhab yang lainnya selain yang masyhur ini bersepakat. Hukum berwudu ketika hadas wajib. Hukum berwudu, ya, ketika hendak melaksanakan salat wajib. Ya, wajib. Terlepas dari uzurnya, ya, bila mereka uzur dalam keadaan sakit, ya, ya, kemudian mereka mencari air dan tidak ada, atau dia terhalang dengan adanya air, kalau dia berwudu lalu sakit, maka boleh bertayamum dengan, ya, cara yang telah diajarkan oleh syariat agama kita. Inilah wudu. Dan kita akan membahas, ya, setelahnya tentang syarat-syarat sahnya wudu. Dan syarat-syarat sahnya wudu ini, ya, insyaallah kita akan membahas secara terperinci. Yang pertama adalah Islam berakal dan tamyiz, sehingga wudu tidak sah dari orang kafir, orang gila, dan orang-orang
ya, yang masih anak-anak, yang belum mencapai usia tamyiz, yaitu kurang dari 7 tahun. Itu adalah syarat yang pertama untuk disahkannya sebuah wudu. Kemudian syarat yang kedua adalah niat. Ya, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya. Maka jelas ya. Karena tapi di sini niat tidak disyaratkan untuk dilafadzkan. Ya, tidak dilafadzkan. Karena tidak ada dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pengucapan lafaz niat ya ketika berwudu. Kemudian syarat yang ketiga adalah dengan air yang suci dan mensucikan. Berdasarkan keterangan yang telah dijelaskan dalam bab air ya, yang lalu kita telah bahasnya, adapun air najis maka tidak sah ya digunakan untuk berwudu. Kemudian yang keempat adalah menghilangkan apa-apa yang menghalanginya air sampai kepada kulit kita, berupa lilin, adonan, atau yang sepertinya, seperti cat kuku contohnya. Dan ini yang telah terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mereka mengecat kuku-kukunya, apalagi kaum hawa. Ini harus dihilangkan. Ya, apabila air tidak dapat menyentuh kulitnya, maka khawatir ya wudunya itu tidak sah. Kemudian syarat yang kelima adalah istijmar atau istinja ya, ketika ada sebabnya berdasarkan ya keterangan telah kita bahas. Kemudian muwalah, berkesinambungan ya. Dan ketujuh adalah tertib berurutan ya. Dan kedelapan membasuh semua anggota yang wajib untuk dibasuh ya. Yang wajib untuk dibasuhnya. Inilah syarat-syarat ya sahnya wudu. Artinya seorang bila berwudu tidak mengikuti syarat ini, maka wudunya tidak sah. Tidak sah. Wudunya tidak sah. Ya. Maka mereka harus mengikuti 8 syarat-syarat wudu ini agar wudunya ya dianggap sah dan boleh untuk melaksanakan salat atau yang sejenis dengan serupa hukumnya.